Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 3 dari kelompok 4 yang beranggotakan Alta Andika Sidi Sabri, Devira Salsabila, Muhammad Farid Aldrian, Nabila Cahayani, dan Raditya Prabajunio akan membawakan materi tentang hakikat dan pentingnya toleransi. Jadi, apa itu toleransi? Secara luas, toleransi adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Pentingnya toleransi, sikap saling menghormati masing-masing pemeluk agama, dan dalam kata lain bahwa sikap toleransi sangat penting karena dengan toleransilah kita dapat menciptakan sikap saling menghargai antar satu dengan yang lain. Untuk menghindari persinggungan atau gesekan dengan orang lain, maka dikembangkan sikap hidup toleransi. Sikap yang harus dimiliki setiap manusia bila ingin hidupnya berhasil di tengah-tengah masyarakat. Sikap toleransi ini juga hadir karena keanekaragaman manusia, baik secara fisik, akal, perasaan, pendapat, hingga perbedaan suku, warna kulit, ras, dan agama. Hakikat toleransi menurut Islam. Toleransi dalam Islam merupakan pembahasan yang cukup penting untuk dikaji, karena banyak di kalangan umat muslim yang memahami toleransi dengan pemahaman yang kurang tepat. Misalnya, kata toleransi dijadikan landasan paham pluralisme yang menyatakan bahwa semua agama itu benar, atau dijadikan alasan untuk memperbolehkan seorang muslim dalam mengikuti acara-acara ritual non-muslim. Atau yang lebih mengerikan lagi, kata toleransi dipakai oleh sebagian orang Islam untuk mendukung eksistensi aliran sesat dan program kristenisasi, baik secara sadar maupun tidak sadar. Seolah-olah dengan itu semua akan tercipta toleransi sejati yang berujung kepada kerukunan antar umat beragama, padahal justru akidah Islamiyah yang akan terkorbankan. Sebagai muslim kita harus mengembalikan hakikat toleransi dalam kacamata Islam. Islam menyebut toleransi dengan tasumuh. Tasumuh memiliki tasahul atau kemudahan. Artinya, Islam memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk menjalankan apa yang ia yakini sesuai dengan ajaran masing-masing, tanpa ada tekanan dan tidak mengusik ketauhidan. Untuk memahami hakikat toleransi dalam Islam, maka sebagai mana dijelaskan di atas bahwa Islam adalah agama yang amanah, murah, dan suhulah atau mudah dan gampang, tetapi bukan dimudah-mudahkan. Untuk lebih jelasnya, toleransi dalam Islam bisa kita bagi kepada dua bagian. 1. Toleransi internal kaum muslimin. Maksud dari toleransi internal kaum muslimin adalah bahwa syariat Islam telah memberikan kelonggaran dan taisir atas individu kaum muslimin terhadap beberapa perkara yang telah disyariatkan. Sebagai contoh, misalnya dalam masalah ibadah, Islam bersifat toleran, maksudnya pelaksanaan ibadah di dalam Islam bersifat tidak membebani. Hal tersebut bisa kita lihat ketika seorang ingin berwudu dan tidak ada air, maka Islam mempermudah cara berwudu dengan cara tayamum. Di dalam sholat, ketika seorang tidak mampu berdiri, maka boleh dengan duduk. Begitu juga puasa, ketika seorang sedang sakit, maka boleh diqadha pada hari-hari di luar Ramadan. Sifat permudahan dan tidak membebankan seorang inilah yang menjadi ciri khas bahwa Islam adalah agama yang toleran dari segi ibadah. Ibnu Wahab menceritakan dari Qasim. Ia berkata bahwa Qasim pernah berkata, "Aku kagum akan perkataan Umar bin Abdul Aziz. Aku tidak suka jika para sahabat Muhammad SAW tidak berselisih pendapat, sebab jika mereka dalam satu pendapat, niscaya manusia akan mengalami kesempitan. Mereka adalah imam yang patut diteladani. Jika seorang mengikuti salah satu dari mereka, maka ia berada dalam keleluasan." Artinya,
Dengan perbedaan pendapat, itu mereka para sahabat memberikan kita kesempatan memilih pendapat dan ijtihad mereka. Itu karena ijtihad dibenarkan dan perbedaan pendapat merupakan suatu kemestian. Masing-masing muslim dipersilakan beramal sesuai dengan dalil dan pemahaman yang dilihatnya lebih kuat. Inilah makna keleluasan dan rahmat yang dimaksud di atas. Tidak berarti bahwa semua pendapat kendati pun saling bertentangan benar. 2. Toleransi eksternal kaum muslimin. Yang dimaksud dengan toleransi eksternal kaum muslimin adalah toleransi kaum muslimin kepada orang-orang non-muslim, baik itu ahlul kitab ataupun musyrikin. Toleransi samaha Islam dalam perkara ini berdasarkan kaidah dari sebuah ayat Al-Quran, yaitu La ikraha fi al-din, tidak ada paksaan dalam agama. Namun kaidah ini tidak menafikan unsur dakwah dalam Islam yang bersifat mengajak bukan memaksa. Toleransi Islam pada tataran ini hanya pada ranah muamalah, hubungan sosial, duniawi. Itu pun memiliki beberapa persyaratan yang ketat diantaranya. 1. Jika muamalah tersebut masuk dalam ranah akidah dan ibadah, maka hal tersebut diharamkan sebagai bentuk sazuz zari'ah yang akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, yaitu terjerumus dalam kekufuran dan kemusyrikan. 2. Muamalah tersebut diwajibkan selama orang-orang kafir tidak memerangi kaum muslimin, baik akidahnya maupun fisiknya, dan tidak mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Contoh toleransi. Contoh sikap toleransi secara umum antara lain menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong-menolong antara sesama manusia tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Bentuk toleransi, berbuat adil dan baik kepada siapapun. Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang hukum meremehkan kaum non-muslim. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian, seperti berbuat baik kepada wanita dan orang yang lemah di antara mereka. Hendaklah berbuat baik dan adil karena Allah menyukai orang yang berbuat adil. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Selama umat lain tidak memerangi, memecah belah, atau menjauhkan umat muslim dari aturan agama, kita wajib untuk berbuat baik dan berlaku adil. Menghormati prinsip-prinsip agama masing-masing, seperti yang sudah dijelaskan di Quran Surat Al-Kafirun ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, Lakum dinukum waliyadi, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Tidak boleh juga menghina agama lain, juga mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaan mereka. Jadi, itulah pembahasan tentang hakikat dan pentingnya toleransi. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.